Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serang Seri Indra dengan NIM 2110 952018 dari kelompok 29 Pratikum Sistem Kendali 2024. Kali ini akan menjelaskan mengenai modul 2 pada Pratikum Sistem Kendali 2024 dengan judulnya Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Baik, yang pertama itu diagram blok sistem kendali. Diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada satu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu adalah sinyal. Sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua itu adalah subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga adalah summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat itu ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Baik, di sini adalah contoh dari diagram blok sistem kendali. Bisa kita lihat untuk garis sinyal, yaitu adalah RS. Untuk summing point-nya adalah untuk penjumlahan, dapat di sini kita lihat. Dan di sini ada garis sinyal, ada garis sinyal inputnya ada RS dan outputnya adalah CS. Dan di sini ada subsistemnya yaitu GS dan subsistem keduanya adalah HS. Dan di sini adalah branch point-nya. Baik, yang selanjutnya hubungan diagram blok. Yang pertama itu adalah hubungan seri. Bisa kita lihat di mana GS ada X1S, subsistemnya G1S, dan X2S untuk garis sinyalnya, dan subsistemnya adalah G2S menghasilkan X3S. Dari diagram blok di atas dapat diketahui X2S sama dengan X1S kali G1S untuk persamaan 1. Dan X3S sama dengan X2S kali G2S untuk persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, yang akan menjadi X3S sama dengan X1S kali G1S kali G2S. Selanjutnya adalah hubungan paralel. Untuk diagram bloknya seperti ini. X1S sama dengan subsistemnya G1S dan G2S. Di sini kita dapatkan X2S-nya sama dengan X1S kali G1S untuk persamaan satunya. Dan untuk persamaan keduanya adalah untuk ya X3S sama dengan X1S kali G2S untuk persamaan duanya. Lalu terhubung dalam titik penjumlahan sehingga dapatkan X4S sama dengan X2S dikurang X3S karena tandanya di sini adalah negatif. Maka X4S sama dengan X1S kali G1S kurang G2S. Selanjutnya adalah modifikasi diagram blok yang berguna untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram menentukan penyelesaian. Pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Baik, dari sebelum sistem gambarnya seperti ini dan diubah ke sebelah sistem menghasilkan subsistem A, di mana persamaannya itu X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Maka untuk mencari A sama dengan 1 per G. Selanjutnya, modifikasi diagram blok pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk percabangan dari setelah sistemnya seperti ini, X1, di mana G sebagai subsistem, maka digeser ke sebelum sistemnya. Maka menghasilkan sistem A, di mana persamaannya di sini X1 kali A sama dengan X1 kali G. Maka dapat dicoret X1-nya A sama dengan G. Baik, modifikasi diagram blok pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Baik, gambarnya seperti ini. Untuk titik penjumlahannya sebelum sistem, maka digeser ke sebelah sistem. Di sini pada sebelum sistem dapat
eh, persamaannya didapatkan X3 sama dengan X1 kurang X2 kali G. Maka X3 sama dengan X1 kali G kurang X2 kali G. Untuk setelah di titik penyimpulannya setelah sistem, dapatkan persamaan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka eh, di sini X3 dan di sini juga X3, maka didapatkanlah persamaan X1 kali G kurang X2 kali G sama dengan X1 kali G kurang X2 kali A. Dapat kita coret, maka G sama dengan A. Baik, selanjutnya modifikasi diagram blok. Yang keempat yaitu pergeseran titik penyembelahan dari setelah sistem ke dari setelah sistem, maaf, maksudnya ini ke sebelum sistem. Dari setelah sistem kita lihat seperti ini, titik penjumlahannya setelah sistem dan digeser ke sebelum sistem. Di mana ke setelah sistem kita dapatkan untuk X3-nya sedangkan X1 dikali G kurang X2. Eh, untuk sebelum sistem kita dapatkan X3-nya yaitu X1 kurang X2 dikali A dalam kurung itu dikali G. Maka dapatkan X3 sama dengan X3. Maka dapatkan X1 kurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G kurang X2. X1 dikali G kurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G kurang X2 dikali G. Maka dapatkanlah X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Maka A dapatkanlah 1 per G. Selanjutnya sistem kenali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk sistem utama itu sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Untuk gambarnya seperti ini, tidak memiliki umpan balik, eh, RS dengan subsistemnya atau sistemnya adalah GS dan outputnya adalah CS. Fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistemnya yaitu CS sama dengan GS kali RS. Yang kedua adalah lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Untuk gambarnya seperti ini, RS dan subsistemnya adalah GS dan HS, dan output keluarannya adalah CS. Dan sini adalah umpan balik dan ada titik penjumlahan. Fungsi alihnya yaitu CS sama dengan ES kali GS untuk persamaan 1, ES sama dengan RS kurang BS untuk persamaan 2, dan BS sama dengan CS kali HS untuk persamaan 3. Selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi ES sama dengan RS kurang CS kali HS untuk persamaan 4. Setelah itu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS kurang CS kali HS dikalikan dengan GS. Selanjutnya klikkan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS kali GS dikali CS HS GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke rows kanan menjadi CS tambah CS HS GS sama dengan RS GS. Keluarkan nilai CS-nya sehingga dapatkan CS sama CS dalam kurung 1 tambah GS HS sama dengan RS GS. Lalu pindahkan RS ke kiri dan 1 tambah GSHS ke rows kanan. Maka akan jadi CS per RS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Selanjutnya adalah perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu adalah lingkar terbuka, di mana kurang stabil dan teliti. Lebih mudah dibuat dan tidak ada umpan balik. Dan untuk sistem lingkar terbuka itu murah.
Yang kedua itu adalah sistem kendali lingkar tertutup, di mana lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat, dan terdapat umpan balik dan mahal. Itu adalah perbedaannya antara sistem lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Selanjutnya adalah pengendali PID, atau yang biasa disebut dengan controller PID, digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respon sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Pengendali PID ini dapat digunakan pada sistem yang dalam keadaan lebih stabil. Contohnya itu, yang pertama, mengurangi atau menghasilkan nilai error steady state. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Yang pertama itu dalam pengendali PID, ada bagian pertama itu adalah pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan input. Bisa kita lihat untuk diagram bloknya seperti ini. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Di mana untuk E itu adalah sinyal errornya dan sinyal kontrolnya itu adalah U. Karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state, dan rest time akan semakin meningkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil, atau ada overshoot atau isolasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Yang kedua itu adalah dari pengendali IPID, itu adalah pengendali integral, yaitu merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. eh Bisa kita lihat untuk diagram bloknya yang memiliki respon sistem itu KI per S. Dalam mengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KI integral dari 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KI per S. Karakteristik dari pengendali integral. Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal EES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal EES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Selanjutnya, yang keempat adalah konstanta integral KI yang sangat besar dan akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga adalah pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk gambar diagram bloknya seperti ini. Pengendali derivatif akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E. Sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT per ET sama dengan KD kali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KDS. Selanjutnya adalah karakteristik dari pengendali derivatif.
Pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output yang tidak jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai satu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dari sistem. Yang keempat adalah dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tenaga kerja. Pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada controller lainnya. Selanjutnya adalah pengendali proposal integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Oke, yang keempat, maaf tadi yang keempat itu adalah pengendali proporsional integral. Untuk gambar diagram bloknya seperti berikut. Berdasarkan gambar di atas, UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral dari 0 sampai T. ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, dengan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP kali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dalam kurung 1 tambah TIS per TIS. Selanjutnya, karakteristik dari pengendali proporsional integral. Adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respons sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun jaga nilai konstan sepanjang P. Respon lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah nilai overshoot yang tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP, karena yang diinginkan untuk meniadakan steady state. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk diagram bloknya seperti ini. Dan dari diagram blok di atas diperolehlah UT sama dengan KP kali ET tambah KP kali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Karakteristiknya, yang pertama respon sistem sangat cepat, yang kedua overshoot yang rendah, yang ketiga kerja dari diferensial controller saat nilai errornya berubah. Yang keenam itu adalah pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menghubungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Diagram bloknya seperti ini. Dari gambar diagram blok di atas dapat diperoleh UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral dari 0 sampai T, ET, DT tambah KP kali TD, DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TD S kuadrat per TIS.
Karakteristiknya, pengendali proporsional integral derivatif ini memperbaiki respon transien, menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Baik, untuk tabel kelebihan dan kekurangan sistem kendali. Bisa kita lihat dalam proporsional menurunkan dalam restemnya, meningkatkan dalam overshoot-nya, dan perubahan kecil pada settling time, menurunkan atau mengurangi steady state error-nya. Pada integral, menurunkan restemnya, meningkatkan overshoot, dan meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error-nya. Dan pada derivatif, itu perubahan kecil pada restemnya, menurunkan pada overshoot-nya, dan menurunkan pada settling time, dan perubahan kecil pada steady state error-nya. Baik, parameter tanggapan peralihan. Parameternya itu yang pertama adalah times constant atau TC, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua ada time rise atau TR, waktu yang diperlukan untuk sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 55% dari nilai akhir. Tiga itu adalah time settling atau TS, waktu yang diperlukan untuk sistem untuk mencapai nilai sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Selanjutnya adalah delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya adalah maksimum persen overshoot atau MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana rumusnya seperti ini. Untuk mencari presentasi dari maksimum overshoot atau MP, C dikali TP kurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Selanjutnya adalah time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai nilai puncak pertama dari overshoot. Sini bisa kita lihat bentuk MP-nya tersebut, untuk TD-nya, TR atau time rise, dan juga TP-nya itu atau time peak, dan TS atau time settling. Baik, selanjutnya adalah metode Selanjutnya itu adalah metode penalaan atau tunning PID. Ya, terdapat dua, yaitu metode trial and error, mana metode trial and error dalam tunning PID proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Selanjutnya, yang kedua itu adalah metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi, model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP-nya 25% terhadap masukan step. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai modul 2 untuk praktikum sistem kendali 2024 ini. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.